Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus menyertai dan menolong kehidupan saudara semua. Lewat program Mutiara hari ini, kami mau menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam renungan firman dan doa. Sebelum kita memulai saat teduh kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan, bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, kami boleh senantiasa menikmati perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami mau duduk diam dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa urapi hati dan pikiran kami, tuntun dan pimpin kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan mengangkat tema bijak di dalam mengelola berkat Tuhan. Dan nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang ini adalah sebuah pelajaran yang berharga yang saya pelajari beberapa bulan terakhir ini, bahwa di samping kita meminta, berseru, mengetuk dan memohon kepada Tuhan, saat Tuhan memberkati kehidupan kita, kita pun dituntut untuk boleh menjadi orang-orang yang bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan atau berkat yang Tuhan percayakan. Di gereja, saudara pasti sering mendengarkan pengajaran mengenai doa. Bagaimana kita memohon kepada Tuhan, kita mengetuk pintu hati Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, terutama di saat-saat kesesakan kita, saat kita membutuhkan pertolongan. Saudara yang tertekan dalam soal kehidupan, soal ekonomi, saudara pasti banyak kali berseru kepada Tuhan, memohon pembelaan dan pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan saudara hari lepas hari. Tetapi muncul pertanyaan yang baru. Di saat Tuhan melimpahkan berkat-Nya sebagai jawaban atas setiap doa-doa saudara, bagaimana saudara meresponi berkat itu? Apakah saudara akan menghabiskannya dengan harapan nanti kalau habis, saya bisa berdoa dan meminta lagi kepada Tuhan? Nanti kalau keuangan saya menipis, saya bisa berdoa lagi berseru kepada Tuhan. Nanti untuk membayar tagihan-tagihan di bulan yang akan datang, saya cukup masuk ke dalam kamar dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan saya berkat-Nya. Tapi apakah memang betul seperti itu saudara? Karena di dalam perjalanan dan pengalaman saya di dalam mengikuti Tuhan, konsep itu ternyata keliru. Ayat firman Tuhan yang sudah kita baca di kesempatan pagi hari ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan perumpamaan yang sangat erat kaitannya dengan yang namanya perencanaan atau menyusun anggaran. Tuhan menghendaki setiap kita tuh bijak di dalam mengelola keuangan, di dalam mengelola berkat yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal untuk mengelola berkat itu, dan saat musim kering tiba, musim pergumulan itu datang, saudara tidak boleh menyalahkan Tuhan ketika doa saudara tidak kunjung dijawab, karena pada waktu Dia mempercayakan berkat-Nya, Dia berharap saudara boleh mengelola berkat itu dengan baik, saudara boleh menyimpan dan menyisihkan berkat yang Ia percayakan itu di dalam bentuk tabungan. Tabungan ini bisa kita kan sebagai bagian dari perencanaan masa depan saudara. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan memberikan hikmat melalui kebenaran firman yang kita baca hari ini. Bahwa siapa yang akan membangun menara kalau tidak ia terlebih dahulu duduk dan menyusun anggaran.
supaya jangan ketika ia mulai membangun tiba-tiba uangnya kurang dan menara itu akhirnya tidak selesai dan ia kemudian akan diejek orang lain. Siapa yang kalau mau berperang tidak berhitung dulu apakah dengan 10.000 dia akan memenangkan pertempuran? Kalau dia rasa dia tidak cukup kuat, lebih baik dia mengirim utusan dan bertanya syarat-syarat perdamaian. Itu jauh lebih bijak. Saudaraku, saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang di masa jayanya. Di dalam pekerjaan, kata orang, saudara ada di lahan basah yang selalu cair dengan berkat Tuhan. Tapi, pernahkah saudara memperhitungkan? Belum tentu di masa yang akan datang saudara dalam keadaan yang terus berjaya seperti sekarang. Itu sebabnya kita diajar bijak mengelola berkat. Orang-orang muda yang sedang merintis usaha, ketika mereka mulai mendapatkan hasil dari pekerjaannya, berapa banyak saudara yang tidak berpikir panjang, lebih memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan gaya hidup. Ada banyak kesalahan orang-orang muda di sini. Mereka lebih suka beli gadget yang mahal dan rela mengkredit hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini orang berada. Padahal uang yang mereka dapatkan itu mereka bisa simpan, mereka bisa kumpulkan, dan itu menjadi modal yang baru untuk memperkuat usaha mereka atau membuka cabang baru. Gaya hidup ini yang sering kali merusak anggaran, apalagi kalau kita punya pergaulan yang kata orang sosialita. Keuangan kita habis untuk membelanjakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita beli, dan semuanya itu hanya untuk ajang pamer-pameran belaka. Jauh lebih bijak ketika saudara ada di dalam masa jaya saudara menginvestasikan berkat yang Tuhan percayakan tadi dalam bentuk tabungan atau asuransi untuk saudara di masa yang akan datang. Lebih-lebih kalau saudara sudah berkeluarga, maka biarlah keuangan itu saudara boleh sisihkan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin akan ada masa kekeringan, persis seperti apa yang terjadi di masa pandemi ini. Tidak pernah ada orang yang memperhitungkan, sehingga ada begitu banyak usaha UMKM yang runtuh diterpa oleh pandemi COVID-19. Kita tidak pernah tahu tahun yang akan datang apa yang terjadi, tetapi biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini boleh mengajarkan kita aware, berjaga-jaga, siap sedia untuk segala kemungkinan. Tuhan mengajarkan kita untuk bijak di dalam mengelola setiap berkat yang Ia percayakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu di sepanjang pembahasan firman Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bijak mengelola setiap berkat yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan hidupkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, agar bertumbuh dan berguna bagi diri kami dan sesama. Bapa, kami berdoa sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami percaya firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati segala aktivitas pekerjaan kami, dan juga Tuhan meluputkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka. Kami percaya tangan-Mu selalu menjaga dan membentengi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berdaulat dan berkuasa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus pasti menolong saudara untuk memahami kebenaran dan berjalan di dalamnya. Sampai jumpa di program Mutiara hari ini berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.